Berdiri di alun-alun, Wang Lin menatap langit dengan tenang. Seolah-olah segala sesuatu di depannya tidak terlalu penting. Suara diskusi yang lembut datang dari orang-orang yang menonton saat Wang Lin melangkah ke alun-alun. Mo Lihai tidak keluar, dan meskipun dia adalah penolong Mo Lihai, akan sangat sulit baginya untuk mencapai kemenangan pada akhirnya. Orang ini sangat sombong, tetapi dia tidak berani menerima tantangan Jenderal Iblis Si Xiao. Konyol. Sebagai orang luar ke tanah roh iblis kita, yang terbaik adalah tidak terlalu sombong, atau kamu akan mati. Sepertinya orang ini masih tidak tahu tempat. Saat orang berdebat, Wakil Panglima Xuan di area tempat duduk utara mengeluarkan dengusan lembut. Ada satu orang yang duduk di belakangnya. Orang ini setengah baya dan mengenakan baju besi biru. Setelah orang ini mendengar dengusan Wakil Panglima Xuan, dia menoleh dan bertanya, "Wakil Panglima Xuan, Anda kenal orang ini?" Wakil Panglima Xuan muram saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak kenal dia." Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, "Tapi orang ini pasti bisa berada di posisi 3, mungkin menjadi nomor 1 pun tidak akan sulit." Pria parubaya itu terkejut sebelum memutar kepalanya untuk mengamati Wang Lin dan berkata, "Tingkat kultivasi orang ini hanya pada puncak tahap akhir transformasi jiwa. Aku takut itu tidak akan mudah baginya untuk menjadi yang pertama." Wakil Panglima Xuan dengan dingin mendengus dan berkata, "Wakil Panglima Kuning, bagaimana kalau kita bertaruh? Jika orang itu tidak berada di tempat pertama, maka saya akan memberi Anda bendera Wakil Surgawi Omen saya. Tetapi jika orang itu mendapatkan tempat pertama, Anda akan memberi saya pil Xuan." "Anda!" Pria parubaya itu tertawa dan berkata, "Oke, aku ingin melihat apa yang istimewa dari orang ini sehingga membuat Wakil Panglima Xuan begitu percaya diri." Wakil Panglima Xuan mencibir dan berpikir dalam hati, "Jika kamu terluka serius olehnya, kamu juga akan percaya diri seperti ini." Tepat pada saat ini seseorang dengan cepat berjalan keluar dari para jenderal iblis. Dia mengenakan baju zirah berwarna coklat dan meskipun dia tampak tak bergerak, dia dengan cepat muncul dalam jarak 1000 kaki dari Wang Lin. "Aku harap sesama kolega akan sopan dan tidak bertarung denganku untuk posisi penantang." Tawa orang ini memenuhi udara. Dia sangat bangga dan tawanya mengungkapkan kepercayaannya. "Jenderal Iblis Aodi, aku seharusnya menduga dia akan muncul dalam pertempuran ini." Orang ini hanya dianggap berada di tengah-tengah gerombolan di antara para jenderal iblis. Tetapi dia sangat pandai mengambil keuntungan. Meskipun kadang dia sedikit tak tahu malu, kesempatan ini sempurna. Selama dia menang melawan kultivator ini, itu berarti dia telah mengalahkan Mo Lihai. Juga karena Mo Lihai tidak bisa bertarung, dia hanya perlu memenangkan satu pertempuran untuk melewati babak pertama. Tidak heran dia meminta untuk bersikap sopan. Jenderal Iblis Aodi menggenggam tangannya pada semua orang, lalu dia memandang Wang Lin dan tersenyum. "Sebaiknya Anda mengakui sekarang jika Anda ingin hidup, kalau tidak, bahkan jika kita sama-sama bertarung, aku masih punya pembantu." Setelah dia mengatakan kata-kata itu, banyak dari jenderal iblis itu mengungkapkan ekspresi menonton pertunjukan yang bagus. Namun beberapa jenderal iblis memiliki ekspresi yang berbeda, dan Mo Fei adalah salah satunya. Mo Fei dengan dingin menatap Wang Lin dengan ekspresi tenang. Wang Lin menarik pandangannya dari menatap langit. Dia melirik Aodi sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu bukan lawanku." Aodi terkejut sebelum mengeluarkan tawa gila. Lalu dia melompat maju dan tertawa lagi. "Orang yang sombong, biarkan aku melihat apakah kamu memenuhi syarat untuk menjadi sombong." Setelah dia berbicara, dia mengambil langkah dan segera menghilang tanpa jejak. Pada saat dia menghilang, ekspresi Wang Lin tidak berubah sama sekali, dan dia tidak sedikit pun terkejut. Dia mengangkat kaki kanannya dan melangkah maju. Tanah bergetar hebat, gelombang fluktuasi menyebar dan sejumlah besar energi celestial menyebar mengikuti gelombang kejut. Pada saat ini seolah-olah bumi yang diinjak Wang Lin adalah magma dari neraka. Dengan langkah itu, bumi hancur dan kolom magma yang tak terhitung ditembakkan ke langit. Setiap pilar magma seperti pedang merah yang menembus langit. Aodi dipaksa keluar dari tanah 50 kaki jauhnya dari Wang Lin dan matanya dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Teknik pelarian bumi ini digunakan bekerja sama dengan binatang iblis yang terkait dengan kehidupannya. Jadi bahkan jika musuhnya telah menggunakan mantra untuk menghancurkan tanah, seharusnya tidak semudah ini untuk memaksanya keluar. Bahkan dia seharusnya bisa mengubah strateginya dan menyerang dari samping saat Wang Lin menggunakan mantra itu. Juga, bagian terpenting adalah bahwa 10.000 kaki persegi ini dipenuhi dengan batasan yang tak terhitung jumlahnya. Jadi jika seseorang ingin membuat tanah runtuh, itu setidaknya 10 kali lebih keras di sini daripada di luar. Dia bahkan bergerak dengan hati-hati saat menggunakan teknik bumi melarikan diri. Saat Si Xiao sedang berjuang, dia dengan hati-hati mempelajari rute terbaik untuk digunakan. Tetapi pada saat ini dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Saat dia melayang di udara, tatapan Wang Lin seperti pedang tajam yang diarahkan langsung padanya. Ketika dia melihat tatapan itu,
kulit kepalanya mati rasa dan perasaan buruk muncul di hatinya. Dia tidak ragu untuk mundur, dan tangannya meraih dahinya. Namun pada saat ini Wang Lin mengambil satu langkah dan segera muncul di depannya. Tangannya ditutupi oleh simbol abu saat dia meraih tangan Aodi. Ekspresi Aodi berubah. Tangan Wang Lin seperti sepasang penjepit besi yang panas. Dia mencoba membebaskan diri tetapi terkejut ketika itu tidak bisa. Setelah mengeluarkan raungan rendah, dia menggigit ujung lidahnya dan menembakkan pedang darah ke Wang Lin. Saat pedang ini muncul, ia melepaskan gelombang energi spiritual iblis dan berubah menjadi kura-kura naga. Kura-kura naga mengeluarkan raungan dan mencoba melahap Wang Lin. Mata Wang Lin masih tenang. Sebelum pedang darah mendekatinya, itu bertemu dengan segel kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah melewati 800 lapisan, pedang darah kehilangan semua kekuatannya. Pada saat yang sama Wang Lin menyuntikkan energi celestial ke tangan Aodi. Energi celestial melonjak di tubuh Aodi dan dengan cepat menghancurkan semua meridian di jalurnya. Berhenti! Tepat pada saat ini pria dengan baju besi emas yang bertanggung jawab atas kompetisi umum iblis membuka matanya dan mengungkapkan tatapan dingin. Mata Wang Lin menyala. Bukan saja dia tidak berhenti, tetapi dia mengirimkan lebih banyak energi celestial untuk menghancurkan meridian yang sudah hancur sekali lagi. Kemudian dia melepaskan dan tubuh Aodi terlempar jauh. Saat Aodi terbang di udara, ada suara ledakan yang keluar dari tubuhnya, dan kabut darah dalam jumlah besar keluar. Sakit luar biasa. Ini adalah satu-satunya perasaan yang dia rasakan. Energi spiritual iblis di tubuhnya menolak energi surgawi seperti orang gila. Proses dari dua energi melawannya membuatnya merasa seperti dia akan melalui neraka. Wakil Panglima Xuan menghirup udara dingin. Adegan ini mengingatkannya pada saat ia melawan Wang Lin. Melihat Aodi seperti melihat dirinya sendiri saat itu. Kamu berani. Pria lapis baja keemasan itu meraih ke langit dan cahaya keemasan dari matahari dengan cepat berkumpul di tangannya. Sinar matahari dengan cepat mengembun menjadi tombak emas, dan pada saat ini seolah-olah dia memegang matahari di tangannya. Lalu dia melemparkannya ke Wang Lin. Wang Lin bahkan tidak melihat tombak emas saat dia mengambil langkah dan menghilang. Dia meraih Aodi yang ada di udara sekali lagi, dan mengguncangnya dengan keras. Aodi merasa seperti dia dihantam oleh kekuatan yang kuat saat gelombang energi memasuki tubuhnya melalui tangan kanannya, dan menyebabkan serangkaian suara berderak. Semua tulangnya terpisah dari dagingnya sebelum hancur berkeping-keping. Rasa sakit yang datang dari seluruh tubuhnya sekarang beberapa kali lebih kuat daripada saat meridiannya dihancurkan. Wang Lin melepaskan tangannya dan Aodi jatuh ke tanah. Aodi tidak lagi memiliki masa depan, tetapi dia tidak mati. Setelah melakukan semua ini Wang Lin berbalik dan tangannya membentuk segel. Segel kehidupan mulai berkumpul di tangan kanannya, dan pada saat ini tombak emas mendekat. Kekuatan tombak ini sangat mengejutkan, sepertinya itu akan menembus langit. Pada saat itu dikirim terbang, Wang Lin merasa sudah terkunci padanya. Saat tertutup, mata Wang Lin bersinar seperti yang mereka lakukan ketika dia menyimpulkan pembatasan. Dia mengungkapkan tatapan penuh tekad saat telapak tangannya mengenai tombak. Telapak tangan ini menyebabkan tombak berdengung, lalu dia memukulnya sekali lagi dengan telapak tangannya yang lain. Kedua pukulan telapak tangan berada di posisi yang berbeda dan kemudian dia menggerakkan tubuhnya, menyebabkan tombak melewatinya. Wang Lin menarik tangan kanannya saat dia dengan dingin menatap pria yang mengenakan baju besi emas dan berkata, "Apa artinya ini? Apakah Anda bermaksud untuk melanggar aturan?" Meskipun ekspresi Wang Lin tenang, dia sangat waspada. Tombak emas itu sangat kuat. Pria lapis baja memberi Wang Lin tatapan bermakna sebelum meremas tangan kanannya. Tombak emas yang melewati Wang Lin bergetar saat hancur menjadi bintik sinar matahari dan menghilang. Pada saat ini lingkungan sekitarnya sangat sunyi, dan semua orang tercengang melihat pemandangan yang luar biasa ini. Orang-orang di sini tidak percaya bahwa seorang jenderal iblis baru saja dipukuli seperti ini oleh orang luar. Meskipun dia tidak mati, semua meridian dan tulangnya hancur. Orang seperti ini sama saja cacat. Tidak mungkin Kaisar Iblis akan bersedia memberinya pil setan langit yang sangat berharga, karena bahkan untuk seorang panglima tertinggi, mereka akan membutuhkan banyak ujian untuk mendapatkannya. Bagaimana mungkin Aodi, seorang jenderal iblis belaka, mendapatkan pil ini? Jika Aodi ini kalah setelah pertempuran sengit, orang-orang ini akan bisa menerimanya. Tetapi pertempuran ini diputuskan dalam sekejap. Momen ini menghancurkan harga diri mereka sebagai orang-orang dari tanah roh iblis. Bisa dikatakan bahwa selain dari sangat sedikit kesempatan, seorang jenderal iblis tidak pernah dipukuli seperti saat ini. Adapun seseorang yang dipukuli seperti ini oleh orang asing, ini adalah pertama kalinya. Banyak tatapan terkejut yang juga dipenuhi dengan niat membunuh berkumpul pada Wang Lin. Suara nafas berat datang dari para jenderal iblis di sisi alun-alun. Pandangan mereka terhadap Wang Lin benar-benar berubah. Orang ini sangat kuat. Seseorang di antara para jenderal iblis yang mengeluarkan aura gelap menatap Wang Lin, dan matanya dipenuhi dengan niat pertempuran. Dia adalah jenderal iblis yang memupuk jalur pembantaian, Yusen. Menarik. Saya tidak berharap Mo Lihai memiliki penolong yang luar biasa ini. Saya tidak tahu berapa banyak yang bisa dia tahan jika saya menggunakan 7 mantra iblis.
Di antara para jenderal iblis, ada seorang pria berambut hitam. Dia menyentuh cincin di jarinya dan menunjukkan senyum tipis. Tidak berperasaan. Wakil Panglima Xuan mengepalkan sandaran tangan, dan jantungnya kacau. 8 panglima semua memusatkan perhatian pada Wang Lin. Salah satunya mengenakan kemeja hijau. Dia tampak sangat anggun dan dia memandang Wang Lin dengan sedikit kekaguman. Dia bertindak sangat bersih dan efisien tanpa membuang waktu. Anak ini cukup bagus. Chen Tao berdiri di samping Si Xiao dan menatap Wang Lin. Saudara junior ini sangat berbeda dari sebelumnya. Dia jauh lebih kuat, bisa dikatakan bahwa dia menakutkan. Membuang Aodi hanya sekunder. Yang paling mengejutkan Chen Tao adalah telapak tangan yang dikirim Wang Lin dengan tombak emas. Chen Tao sangat jelas tentang apa tombak emas itu. Dia telah mendengar dari Alser sebelumnya bahwa ada mantra yang bisa memanen kekuatan matahari dan memadatkannya menjadi cairan. Alser sangat memuji mantra ini. Meskipun pria lapis baja emas belum mencapai tingkat kultivasi untuk mengubah energi dari matahari menjadi cair, serangan itu benar-benar mengandung kekuatan matahari. Chen Tao percaya bahwa meskipun dia bisa menggunakan telapak tangannya untuk membuatnya sedikit bergerak, mengubah arah sepenuhnya hanya dengan 2 telapak tangan seperti yang dilakukan Wang Lin sangat sulit. Ini bukan masalah tingkat kultivasi atau energi celestial, ini adalah jenis perhitungan, jenis deduksi. Jika dia dalam kondisi ini saat kita berjuang untuk posisi murid sejati, meskipun aku akan menang, aku akan terluka parah dan telah pergi ke pelatihan tertutup selama 100 tahun. Bahkan ada kemungkinan tingkat kultivasi saya akan jatuh. Chen Tao menarik napas dalam dan menatap Wang Lin dengan ekspresi rumit. Orang yang paling bahagia di antara semua orang, tentu saja Mo Lihai. Dia tidak bisa menyembunyikan senyum di wajahnya, dan dia merasa bahwa keputusannya saat itu sangat bijaksana. Dengan hubungan kita saat ini, kita tidak akan menjadi musuh di masa depan. Semakin kuat Wang Lin ini, semakin tinggi peluang yang saya miliki. Namun kepala emas menjadi pengganggu saat ini. Jika ada hari di mana aku menjadi panglima tertinggi, aku pasti akan memberinya pelajaran. Dengusan dingin bergema di seberang alun-alun. Dengusan ini bergema melintasi alun-alun seperti sambaran petir. Gema menggelegar ini menyebabkan sebagian besar orang memusatkan pandangan mereka pada orang yang mengeluarkan dengusan dingin. Pria berlapis emas itu menunjuk ke arah Wang Lin dan berteriak, "Kamu tahu bahwa siapapun yang membunuh seorang jenderal iblis akan terbunuh. Melihat jenderal iblis Aodi belum mati, aku akan membiarkanmu sekali." Pembantu Aodi, keluar. 2 orang banyak di kedua sisi benar-benar diam sebelum suara lemah berkata, "Aku menyerah." Mata pria lapis baja emas itu suram saat dia melihat Wang Lin dan berkata, "Kamu memenangkan babak ini. Turun." Wang Lin tidak berbicara dan berjalan melalui para jenderal iblis. Saat dia berjalan, beberapa jenderal iblis di depannya tanpa sadar melangkah mundur, membuat jalan untuknya. Saat Wang Lin tiba di sisi Mo Lihai, mata Mo Lihai berbinar dan dia berkata dengan lembut, "Saudara Wang, jangan khawatir tentang kepala emas ini, dia hanya seorang kasim. Jika Kaisar Iblis benar-benar memihakmu, siapa dia?" Wang Lin tersenyum tetapi tidak berbicara. Pada saat ini jauh di dalam istana di dalam paviliun pedang kekaisaran, pedang kaisar berada di dalam formasi melepaskan semburan niat pedang. Karena itu juga di kota kekaisaran pada saat Wang Lin menyerang, itu merasakan perasaan yang sama yang membuatnya marah. Dalam kemarahannya, ia terbang keluar dari tanah dan hendak menyerbu dan menghancurkan orang itu seperti bagaimana ia menghancurkan penjara Hong berkali-kali. Namun saat terbang ke udara, ia mulai ragu. Bagaimanapun Kaisar Iblis telah menyuruhnya diam selama beberapa hari dan tidak muncul selama kompetisi, atau dia akan dikirim ke Danau Naga. Berpikir tentang ini, pedang kaisar mengeluarkan beberapa niat pedang frustrasi dan ujung pisau menunjuk ke gerbang setan langit. Setelah berjuang lama, akhirnya bergerak dan berubah menjadi gadis berusia sekitar 20 tahun. Gadis ini memiliki mata sebening kristal dan sangat cantik. Dia mendarat di tanah dan segera menendang berkali-kali. Setiap kali dia menendang, akan ada kilatan energi pedang. Banyak tempat di paviliun pedang dihancurkan karena hanya setelah menghancurkan mereka beberapa kemarahannya sedikit berkurang. Pada saat ini matanya berbalik. Kaisar Iblis tidak membiarkan pedang kaisar pergi, tapi aku adalah roh pedang, jadi itu tidak masalah. Oke, aku tidak akan menyerang. Aku hanya akan melihat orang tercela dan mengingat auranya untuk lebih mudah menemukannya. Ya? Itu seharusnya tidak menjadi masalah. Gadis itu berkedip beberapa kali sebelum terbang keluar dari paviliun pedang dan menyerang langsung ke gerbang setan langit. Saat dia akan tiba di lapangan 10.000 kaki, tubuhnya berubah menjadi kehampaan dan dia mendarat di atas atap gedung di dekatnya dan melihat ke bawah. Pada saat dia muncul di atas istana, 8 tatapan tampak santai memandang ke atas. Tubuh gadis itu bergetar dan kemudian dia menjulurkan lidahnya. 8 tatapan berasal dari 8 panglima tertinggi. Beberapa dari mereka mengungkapkan senyum tipis. Wang Lin sedang menonton sisa kompetisi ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia memiliki koneksi dengan Suli Guo yang berada di dalam pedang surgawi. Bagaimanapun Suli Guo secara pribadi disempurnakan oleh Wang Lin. Pada saat ini Suli Guo tidak patuh tinggal di dalam tas memegang tetapi berteriak dalam pikiran Wang Lin dengan nada yang sangat bersemangat. "Tuan, biarkan aku keluar, jodohku akhirnya di sini. Cepat, lepaskan aku." Wang Lin berkata dalam benaknya, "Ada apa, Tuan?"
Apakah Anda masih ingat pedang kaisar yang telah mencari Anda? Awalnya aku tidak memperhatikannya, tapi aku baru tahu kalau roh pedang itu gadis kecil yang cantik. Tubuh Wang Lin bergetar, lalu dia memotong kata-kata Suli Guo dan bertanya, "Ini." Suli Guo dengan bangga berkata, "Dia ada di atas istana di sana. Tuan, Anda tidak akan bisa melihatnya, hanya aku yang bisa." Setelah selesai berbicara, ia menggigil dan mengingat gelar Wang Lin sebagai seorang iblis, kemudian ia dengan cepat berkata, "Ini tidak ada hubungannya dengan kultivasi. Saya dapat melihatnya karena saya telah belajar trik roh pedang dapat digunakan dari pisau hitam kecil." Dia mengatakan bahwa roh pedang yang berkualitas tinggi dapat merasakan orang lain menyukai kita bahkan ketika kita berada di dalam tas pegangan. Namun ini hanya jika roh lain telah meninggalkan pedang mereka. Suli Guo jelas tahu apa yang dipikirkan Wang Lin, jadi dia segera berkata, "Tuan, Anda harus cepat, dia akan melihat ke sini. Tuan dapat yakin, bila hitam kecil telah mengajari saya sebuah trik yang memungkinkan saya untuk menyembunyikan aura pedangku sehingga tidak ada orang lain yang bisa melihat saya, Anda dapat yakin." Wang Lin mengerutkan kening sambil membuka tasnya. Tidak ada yang memperhatikan penampilan Suli Guo, seolah-olah dia adalah hantu yang tak terlihat. Dia berubah menjadi awan asap dan terbang menuju puncak istana. "Kecantikan kecil, kakek musuh akan datang. Aku sudah lama tidak bersenang-senang dengan kecantikan. Karena kecantikan yang sebelumnya itu dihancurkan oleh Wang Lin, aku pasti tidak akan membiarkan kecantikan kecil ini pergi." Suli Guo tersenyum saat dia menerkam gadis di atas istana. Gadis itu mencari orang tercela di antara kerumunan, lalu dia memandang dengan bingung ke arah Suli Guo yang mendatanginya dengan cara yang mengancam. Ini benar-benar mengejutkannya. Melihat ekspresi terkejut cantik kecil itu, Suli Guo merasa bangga dan menerkamnya. Gadis itu memberinya tatapan saat dia melemparkan tendangan dan sinar energi pedang segera terbang ke arah Suli Guo. Suli Guo tersenyum dan berkata, "Kami berdua adalah roh pedang, jadi tidak perlu begitu dingin." Dengan itu tubuhnya berubah menjadi kabut, membiarkan energi pedang menembus. Detik berikutnya tubuhnya berubah dan menerkam gadis itu sekali lagi. Gadis itu dengan kejam menatap Suli Guo. Dia tidak lagi punya waktu untuk mencari orang tercela itu dan segera terbang. Suli Guo tertawa dan dengan cepat mengikuti. Kemudian kedua roh pedang itu dengan cepat menghilang ke dalam istana. "Cantik kecil, ikuti saja aku. Jika Anda mengikuti aku berjanji kamu akan memiliki kehidupan yang baik. Jangan pikir aku jelek, aku bahkan punya adik laki-laki." Dia dipanggil Hit kecil. Jawaban yang dia dapatkan adalah sinar energi pedang. "Oh, cantik kecil, Anda tampaknya memiliki temperamen, tetapi itu tidak masalah. Aku suka itu. Tuanku pernah berkata bahwa semakin jahat gadis kecil itu, semakin cantik pinggangnya." Sinar energi pedang terbang ke arahnya dan mengikuti energi pedang ini ada teriakan marah. "Tuanmu tidak baik. Enyahlah." "Ah, kamu berani memarahi tuan? Hitam kecil, apakah kamu mendengar itu? Bukannya saya ingin Anda membantu saya dengan urusan pribadi saya. Saya ingin Anda memperbaiki kesannya tentang guru, jadi saya harus meminta Anda untuk membantu. Bantu saya menangkapnya, saya akan berbicara dengan dia." Jawabannya adalah satu demi satu energi pedang. Saat energi pedang terbang melalui langit, itu disertai dengan tawa cabul Suli Guo. Meskipun keduanya adalah roh pedang, Suli Guo pada awalnya bukan lawannya. Tetapi dengan sedikit bantuan hitam kecil, mereka sama kuat, jadi tidak ada yang bisa menang melawan satu sama lain. Selain itu keadaan bersemangat Suli Guo saat ini juga memberinya lebih banyak momentum dan memungkinkannya untuk melakukan jauh melampaui kemampuannya. "Sebelum aku diubah menjadi iblis oleh iblis itu, aku juga seorang pengganggu. Sudah lama sekali sejak saat-saat indah itu. Sekarang akhirnya aku menemukanmu hari ini, cantik, jangan lari." Senyum cabul Suli Guo berhenti dan dia meraung. "Tak tahu malu, kamu kembali ke pedang kamu. Aku, Suli Guo akan kembali." Di dalam paviliun pedang, pedang kaisar yang berkelok-kelok mengamuk dan menghancurkan benda-benda di paviliun pedang. Dia ingin keluar berkali-kali untuk membunuh bajingan tak tahu malu itu, tetapi pada akhirnya dia menahan diri untuk tidak melakukannya. Roh pedang yang tak tahu malu itu lebih tercela daripada orang hina itu.